Hai Sobat Historian, kembali lagi di channel Delta Buana yang membahas seputar sejarah dan juga kejadian unik yang ada di Indonesia dan juga dunia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dulu ya, karena akan ada banyak informasi menarik lainnya. Kali ini kita akan membahas sosok yang sangat familiar di balik sampul Iqra yang sering kita gunakan ketika akan mengaji. Terlihat sosok seorang kakek yang memegang tongkat dan memakai dasi berwarna merah, serta busana batik berwarna hitam. Lalu siapa sih sebenarnya sosok tersebut? Beliau adalah Kiai Haji Asad bin Humam, atau lebih akrab dikenal dengan nama Kiai Haji Asad Humam. Sebenarnya nama aslinya hanyalah Asad, sebagai pemberian dari ayahnya, yaitu Haji Humam Siraj. Beliau lahir di Yogyakarta pada tahun 1933. Beliau merupakan anak kedua dari 7 bersaudara. Kisah hidup beliau ini dimulai ketika menginjakkan usia remaja. Ia menjalani masa mudanya di desa Solokrabo, Kota Gede, Yogyakarta. Ia terdaftar sebagai santri di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah. Namun sayangnya ketika memasuki usia 18 tahun, ia mulai terindikasi memiliki penyakit pengapuran dini di bagian tulang belakang, sehingga membuatnya tidak bisa bergerak dengan normal, dan ia harus dirawat selama kurang lebih 1 tahun di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Akibat dari penyakit tersebut, ia juga terpaksa untuk tidak meneruskan pendidikannya dan mengundurkan diri dari Mu'allimin ketika ia berada di kelas 2 atau setingkat dengan SMP. Namun karena ia dikenal sebagai seorang yang giat dan tidak ingin merepotkan orang lain, beliau berusaha untuk bekerja sendiri. Karena sebagian besar keluarganya adalah wira swasta, sehingga ia memilih untuk menjadi pedagang perhiasan imitasi di wilayah Beringin-Harjo, kawasan Malioboro, Yogyakarta. Dan dari sanalah ia kemudian bertemu dengan Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi, yang kemudian mengajaknya kembali ke dunia pendidikan Islam. Karena pengalaman beliau sebelumnya pernah menjadi santri, ia kemudian diminta untuk mengajarkan para pelajar untuk membaca Al-Quran melalui metode Qiraati. Metode Qiraati ini merupakan metode yang sebelumnya sudah dikembangkan oleh Kiai Haji Dahlan. Namun selama ia mengajar di sana, ia merasa metode Qiraati tersebut masih sulit untuk diterima, terutama bagi para pemula, sehingga beliau berusaha untuk menyempurnakan metode Qiraati tersebut. Dalam beberapa kesempatan, Asad menyarankan kepada Kiai Haji Dahlan untuk mengevaluasi metode Qiraati tersebut. Namun usulannya selalu saja ditolak, karena Kiai Haji Dahlan menganggap metode Qiraati sudah tetap dan inayah dari Allah dan tidak bisa diganggu-gugat. Akhirnya Asad pun memberanikan diri untuk membentuk beberapa kelompok yang dibantu oleh tim Tadarus Angkatan Muda Masjid dan Musola atau AMM Yogyakarta untuk mencoba metode yang ia kembangkan tersebut. Melalui hasil eksperimen beliau, terciptalah metode yang lebih mudah ketika akan mulai membaca Al-Quran. Metode tersebut kemudian kita kenal dengan nama Iqra. Nama Iqra sendiri diambil dari wahyu yang pertama kali turun dan berarti bacalah. Namun, konflik antara Kiai Haji Asad Humam dan Kiai Haji Dahlan tidak bisa dihindarkan. Mereka masih saja berseteru mengenai metode tersebut. Akhirnya Kiai Haji Asad Humam pun mengambil jalan tengah. Dengan menuliskan metode Iqra, banyak sekali terinspirasi dari metode Qiraati tersebut. Usaha beliau pun berhasil. Cetakan demi cetakan pun tersebar dan metode ini kemudian menjadi sangat populer dan dirangkum ke dalam 6 jilid saku yang lebih mudah dibawa kemana-mana. Iqra tersebut tidak hanya banyak digunakan di Indonesia saja, melainkan ke berbagai penjuru dunia seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Filipina, Amerika, dan berbagai negara yang ada di Eropa. Tidak hanya sampai di situ saja, beliau juga berhasil menciptakan beberapa penemuan lainnya seperti tajwid praktis, materi hafalan, dan juga alam bil kholam. Namun sayangnya dalam seiring kesuksesannya dalam menyebarkan metode Iqra, kesehatan dari Kiai Haji Asad Humam pun semakin menurun, hingga akhirnya beliau pun wafat pada hari Jumat 2 Februari tahun 1996 di usia yang ke-63 tahun. Itu tadi sekilas mengenai Kiai Haji Asad Humam. Meskipun ia sudah terkena penyakit di usia muda, namun beliau tidak begitu saja menyerah karena penyakitnya tersebut. Bahkan beliau pun mewariskan penemuannya yang sangat berguna bagi generasi selanjutnya. Terima kasih atas segala jasa-jasamu.
Jangan lupa sempatkanlah Al-Fatihah buat beliau. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa berikan like-nya ya, dan mohon bantuannya untuk meng-share video ini agar bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.